Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM S1A124009 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Hari ini saya akan membahas tentang infrastruktur dan suprastruktur politik. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas, tetapi keduanya juga memiliki fungsi yang sama pentingnya. Suprastruktur dan infrastruktur politik memiliki keterkaitan dan keterikatan satu sama lain. Suprastruktur mampu mengatur segala hal dalam infrastruktur demi tercapainya tujuan infrastruktur politik itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, infrastruktur mampu mempengaruhi berjalannya suprastruktur. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah lembaga politik atau mesin politik non-formal yang berperan secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suprastruktur politik guna sebagai penyalur atau penyampaian aspirasi dari berbagai kelompok pada suatu negara dalam lapisan manapun. Infrastruktur politik dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, partai politik. Keberadaan partai politik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat modern. Keberadaan partai politik dibutuhkan sebagai organisasi penyalur aspirasi dan partisipasi masyarakat, sekaligus suara untuk mewakili kepentingan rakyat. Yang kedua, kelompok kepentingan adalah kelompok masyarakat yang bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya. Kelompok ini tepatnya menampung saran, kritik, dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat, serta menyampaikan kepada sistem politik yang ada. Yang ketiga, kelompok penekan. Kelompok yang melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik lain dengan tujuan membuat dunia perpolitikan menjadi maju karena perbaikan dari kekurangan-kekurangan yang disampaikan oleh para kritikus. Yang keempat, media komunikasi politik. Benda mati yang sebagai perantara penyebar dan pemberitaan atau disingkat kata alat komunikasi politik. Contohnya TV, radio, internet, surat kabar, dan lain-lain. Yang kelima, kelompok jurnalis. Kelompok yang membuat berita dan memberitakan hal-hal baru tentang politik. Mereka harus mengumpulkan informasi yang sebenar-benarnya dari sumber-sumber yang tajam dan terpercaya. Karena informasi ini lalu akan disebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat tahu tentang perkembangan yang terjadi di dunia politik saat ini. Yang keenam, kelompok pelajar. Kelompok ini biasanya mahasiswa yang sedang belajar tentang politik di universitasnya. Masing-masing kelompok ini biasanya sering mengkritik tentang keadaan politik negara dengan berbagai cara. Yang ketujuh, figur politik. Orang-orang yang lalu lalang atau yang bekerja di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat berperan penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Kedua itu suprastruktur. Suprastruktur politik sering disebut sebagai bangunan atas atau mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Lembaga-lembaga tersebut bertugas mengkonversi input yang terdiri dari tuntutan, dukungan, yang menghasilkan suatu output berupa kebijakan publik. Lembaga-lembaga tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, lembaga eksekutif. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, kalau di Indonesia adalah kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden Indonesia atau nama jabatan resmi Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Yang kedua, lembaga legislatif. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, yang anggota-anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD.
Yang pertama itu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung. Yang kedua, Dewan Perwakilan Daerah atau DPR. DPR memiliki satu, fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama Presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Pengajuan usul ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Kekuasaan kehakiman pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 1. Mahkamah Agung atau MA. Tugas Mahkamah Agung adalah mengawasi jalannya undang-undang dan memberi sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang. Yang kedua itu Mahkamah Konstitusi atau MK adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Yang ketiga, Komisi Yudisial atau KY. Lembaga ini berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim, dan kalau di Indonesia ditambah dengan satu lembaga lagi, yakni inspektif. Inspektif kekuasaannya ini terletak pada lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.